Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Anissa Nawarni, dan nama teman kelompok saya yang pertama ada Karmila, yang kedua ada Muhammad Ahdan Muharram, yang ketiga ada Agung Dwi Yantoro Jabir, dan yang keempat ada Ahmad Tilian Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi pengendalian sosial. Di sini yang pertama ada pengertian pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mengarahkan anggota masyarakat dalam melaksanakan nilai dan norma sosial yang berlaku. Dan ada pula pengertian pengendalian sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Yang kedua ada Projek yang mendefinisikan bahwa pengendalian sosial itu adalah suatu kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak atau mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Ketiga ada menurut Sergiono Sekanto yang mendefinisikan pengendalian sosial sebagai suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau mengerjakan warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian ada ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama, ciri-ciri pengendalian sosial itu adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan terhadap masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain atau individu lain. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah berlangsung dua arah meski terkadang tidak disadari oleh kedua pihak. Adapun tujuan pengendalian sosial itu adalah untuk mewujudkan keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis pengendalian sosial. Jenis yang pertama adalah pengendalian sosial formal. Pengendalian sosial formal adalah pengendalian yang dijalankan melalui lembaga-lembaga formal, di antaranya adalah lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Contoh yang mendasar adalah masalah penculikan atau masalah pencurian, di mana penyelesaian masalah ini akan dilakukan oleh lembaga kepolisian. Yang kedua ada pengendalian sosial non-formal. Pengendalian sosial non-formal adalah pengendalian yang dilakukan oleh para pemuka masyarakat melalui lembaga-lembaga adat. Lembaga adat terdiri dari tokoh-tokoh adat, tokoh yang dituangkan, serta pemuka lama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari norma-norma. Norma-norma itu merupakan petunjuk dan instruksi terbaru mengenai bagaimana cara dan bagaimana harus menyelesaikan urusan-urusan di dalam masyarakat ini. Faktor yang menyebabkan masyarakat menyimpang dari norma yang berlaku. Yang pertama, karena kaidah-kaidah yang ada yang tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan. Yang kedua, karena kaidah yang kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan. Ketiga, karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peran-peran yang dipegang warga masyarakat. Dan yang keempat adalah karena memang tidak mungkin untuk membongkar semua warga masyarakat secara merata. Selanjutnya ada cara-cara pengendalian sosial. Yang pertama ada teguran, kedua gosip, ketiga pengucilan, keempat intimidasi,
kelima, kompulsi atau memaksa, dan yang terakhir ada pervasi atau penanaman norma berulang. Di sini saya juga akan menjelaskan sifat-sifat pengendalian sosial atau kontrol sosial. Yang pertama itu disebut dengan kontrol preventif atau sifat preventif, di mana kontrol sosial ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi ancaman sanksi. Yang kedua, ada kontrol sosial yang bersifat represif, di mana kontrol sosial ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa dijalankan. Selanjutnya ada pengertian intensif atau insentif, adalah dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekerti yang salah. Insentif itu sendiri dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, intensif yang bersifat fisik, kedua, intensif yang bersifat psikologik, dan yang ketiga ada intensif yang bersifat ekonomik. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan 5 faktor itu yang menentukan bahwa seberapa jauhkah usaha kontrol sosial masyarakat itu. Yang pertama, menarik tidak kelompoknya masyarakat itu bagi warga-warga yang memperhatikan. Kedua, otonom tidaknya kelompok masyarakat itu. Yang ketiga, beragam tidaknya norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Yang keempat, besar kecilnya dan bersifat anomi tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, toleran tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.